Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Diva dan Fahri doain semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini khususnya Papa Diva mau ngajakin teman-teman semua jalan-jalan ke Jam Gadang yang ada di Bukit Tinggi. Apakah teman-teman sebelumnya sudah pernah ke sana atau ada yang sudah tahu atau belum? Nah, bagi yang belum tahu, yuk simak videonya, jangan skip ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya apabila teman-teman belum berteman dengan Diva dan Fahri, agar teman-teman semuanya nggak ketinggalan video Diva dan Fahri yang terbaru. Oke teman-teman semuanya, happy watching. Jam Gadang adalah menara jam yang menjadi penanda atau ikon kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini menjulang setinggi 27 meter dan diresmikan pembangunannya pada 25 Juli tahun 1927. Terdapat jam berukuran besar berdiameter 80 cm di empat sisi menara, sehingga dinamakan jam gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Jam Gadang menjadi lokasi pariwisata penting pada masa sekitar kemerdekaan Indonesia, seperti pengibaran bendera merah putih tahun 1945, demonstrasi nasi bungkus tahun 1950, dan pembunuhan 187 penduduk setempat oleh militer Indonesia atas tuduhan terlibat pemerintahan revolusi Republik Indonesia pada tahun 1959. Saat ini, Jam Gadang menjelma menjadi objek wisata dengan perluasan taman di sekitarnya. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik pada hari kerja maupun pada hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sini. Ukuran dasar bangunan Jam Gadang yaitu 6,5 kali 6,5 meter ditambah dengan ukuran dasar tangga selebar 4 meter, sehingga ukuran dasar bangunan keseluruhan 6,5 dikali 10,5 meter. Bagian dalam menara jam terdiri dari 5 tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut digerakkan secara mekanik oleh mesin yang didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda, melalui pelabuhan Teluk Bayur. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam yaitu Portman Recklinghausen. Portman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Portman, sedangkan Recklinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892. Jam Gadang dibangun pada tahun 1925 sampai dengan 1927 atas inisiatif Hendrik Roelof Rockmaker atau sekretaris kota Fort de Kock yang sekarang menjadi kota Bukit Tinggi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Zamannya merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina, seorang artis asal kota Gadang. Yazid Rajo Mangkuto bertindak sebagai penanggung jawab pembangunan, sementara pelaksanaan pembangunan ditangani oleh Haji Moran dengan mandornya ST Gigi Ameh. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan oleh putra pertama Rockmaker yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 15.000 gulden di luar biaya upah pekerjaan sebesar 6.000 gulden. Biaya itu bersumber dari pasar Fons, badan pengelola dan pengumpul pajak atas pasar-pasar di Bukit Tinggi. Jam Gadang sedang dalam tahap konstruksi ketika terjadinya gempa bumi Padang Panjang pada Juni 1926. Gempa mengakibatkan bangunan menara miring 30 derajat sehingga diperbaiki seperti keadaan semula. Pada Februari 1927, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Andries Cornelis de Graaf meninjau pembangunan Jam Gadang dalam kunjungan ke Fort de Kock. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atapnya berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Bentuk ini sebagai sindiran agar orang Kurai, Banu Hampu sampai Sungai Pura bangun pagi apabila ayam sudah berkokok. Pada masa pendudukan Jepang, bentuk atap diubah menyerupai kuil Shinto.
pada tahun 1953 setelah Indonesia merdeka. Atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau rumah gadang. Adapun kondisi saat ini, jam gadang sempat ditutup dengan dibalut kain merawa pada malam pergantian tahun 2008 dan 2009 oleh Wali Kota Bukit Tinggi di Jufri. Alasan penutupan untuk mengurangi kerumunan pengunjung di pelataran jam gadang yang berpotensi menimbulkan tindak kriminal dan korban jiwa. Jam gadang dilaporkan mengalami kerusakan dan miring di beberapa lantai pasca gempa bumi Sumatera Barat tahun 2007. Kerusakan meliputi struktur utama, retakan di simpul atau tumpuan bangunan pada 3 tingkat pertama, serta retakan horizontal di sekeliling dinding bangunan pada ketinggian sekitar 1,5 meter dari tingkat pertama. Selain itu, bandul jam patah sehingga jam tidak diaktifkan sementara waktu. Pada tahun 2010, upaya penguatan bangunan dilakukan oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dengan menyuntikkan cairan kimia khusus. Biayanya bersumber dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta sekitar 600 juta rupiah. Rehabilitasi bangunan selesai dikerjakan bertepatan dengan ulang tahun Kota Bukit Tinggi yang ke-262 pada 22 Desember 2010. Pada Juli 2018, kawasan jam gadang direvitalisasi oleh pemerintah. Pengerjaannya memakan biaya Rp 18 miliar dan rampung pada Februari 2019. Jelang pergantian tahun 2021, jam gadang kembali ditutup dengan kain putih untuk mencegah kerumunnya warga di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi penjelasan mengenai jam gadang yang ada di Bukit Tinggi. Semoga bermanfaat videonya dan penjelasannya. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semuanya gak ketinggalan video Diva dan Fahri yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.